Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi dari SD Negeri 02 Jagung Kesesi Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul 1.4.A.8 koneksi antar materi, modul 1.4 budaya positif, keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, beliau Ibu Dharma selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 7. Yang kedua, beliau Bu Musyafiah, pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7. Dan saya sendiri, Slamet Riyadi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Keterkaitan antar materi untuk modul 1.1 membahas filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, untuk modul 1.2 membahas nilai dan peran guru penggerak, sedangkan untuk modul 1.3 membahas visi guru penggerak, dan modul 1.4 membahas mengenai budaya positif. Di mana tujuan akhirnya dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif bermuara pada profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik alam maupun zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Dan yang ketiga, guru ibarat petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Untuk nilai dan peran guru penggerak, dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Untuk nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, berpihak pada murid. Sedangkan untuk peran guru penggerak juga ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Sedangkan untuk tahapan bagja sendiri ada 5. Yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Mengenai budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut refleksi pertanyaan mengenai pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang.
Yang ketiga, posisi kontrol. Yang pertama, pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Untuk kebutuhan dasar manusia sendiri, yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Sedangkan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pertanyaan nomor 2, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pasti, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif, berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya, bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan nomor 3, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Yang pasti, pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Pertanyaan nomor 4, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Yang pasti, perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan nomor 5, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Pertanyaan nomor 6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Yang pasti, sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Pertanyaan nomor 7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya?
Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Pertanyaan ke-8 atau yang terakhir, sebagai konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah presentasi modul 1.4.A.8 koneksi antar materi, modul 1.4 budaya positif, keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju.